Coach Justin dan Hanif. Sehat ya bro? Bro. Udah lama nggak? Udah lama nih nggak bareng siaran. sama lu? Ya. Iya sibuk kayaknya nih ya bisnis. Yoi. Terakhir enggak, bukan di net ya. Sibuk diserang. Oh. Serang fans AC Milan. Asik. Gimana? Hah? Biasa Aja ya. Kan ada fans AC Milan yang enak dipandang di Ah, sini. iya, nggak cuma yang Yoi. beli terus ya. Oke, gue nggak tahu di mana di antara kalian yang kaget nggak Italia nggak lolos, tapi yang jelas Coach Justin udah prediksi Rabu kemarin dan nggak heran ya Coach. Ini sebuah kebetulan kah atau dengan Makedonia bermain bertahan seperti itu? Enggak, loh gini, Makedonia itu ketemu siapa aja bertahan. Gue cek data waktu Euro, dia itu satu grup sama Belanda, Austria, itu 3-3 kalah. Oke. Artinya, tim bertahan juga bisa dikalahkan. Kecuali kalau lawan lu namanya Itali. Padahal Catenaccio juga ya terkenal ya. Enggak. Enggak lah, lu lihat enggak gitu lah. Ngerti nggak maksud Iya. gue? Jadi kalau mereka main bertahan bukan alasan. Artinya kalau kita menilai murni dari permainan, itu cukup bagus. Cuman kembali lagi seperti yang sering dimainkan oleh tim Serie A, nggak sabaran maksa. Maksa itu dalam arti tidak mencari solusi, tapi lebih shooting-shooting. Itu ada 16 shots yang keblok. Ngerti nggak? Jadi gue nggak Total heran. 32, 16. Dan ini Yes. membuktikan gue. Di Twitter teman gue tanya, oke? Kan gue post, gue bilang, ya inilah kualitasnya Serie A yang refleksinya ke Timnas. Dia bilang, jadi ya ini pertanyaan tolol sih sebenarnya. Cuman gue balas aja, karena pertanyaan tolol ini pasti banyak yang berpikir seperti itu, netizen Wakanda kan. Jadi dia bilang, loh kalau gitu IPL yang rank 1 harusnya juara terus dong. Nah itu kan pertanyaan tolol. Karena kalau lu bisa mikir dikit aja, nggak usah banyak. IPL itu besar karena pemain luar dan pelatih luar. Oke. Sementara praktis dari kemarin starter kalau nggak salah hanya Verratti, Jorginho, sama Emerson yang main di luar. Coba, oke. Kita Nah lihat di mungkin ada Serie satu A pemain semua pemainnya dari Serie A, pelatihnya di Serie A juga pelatih Itali. Ini yang jadi masalah, apalagi dengan aturan financial fair play yang baru, bahwa klub boleh spend 70% dari income mereka, dan kita tahu semua, kalau income di Italia itu cukup rendah. Mereka bisa generate income dari mana? UCL. dari luar. Ini kan Ngerti nggak? sebenarnya kan kalau gua ngelihat tadi malam ada concern terkait lini depan Itali gitu. Ya. Ini juga hal yang berkali-kali gua mau Koci bahas ya waktu di Euro dulu gitu kan. Ya, betul. Bedanya di Euro itu Itali punya Federico Chiesa. Ya, betul. Ya. Gitu kan. Tadi malam lagi cedera gitu. Oke. Dan gua nggak inget kapan terakhir kali Itali punya lini depan sejelek ini. Sumpah, bahkan era Vincenzo Iacquinta aja, ya. Vincenzo Iacquinta ini pemain Udinese yang ditransfer ke Juventus jadi cadangan, masih dipanggil timnas Masih panggil Itali. timnas. Di era dia aja masih lebih baik lini depannya. Sekarang yang dipanggil Salernitana, Dan lu bayangin, Cagliari. Joao Pedro sampai di naturalisasi untuk iya. menjadi striker, kan ini udah nggak make sense Udah. gitu ya. Jadi- ini dan yang bikin gua makin khawatir, lini depan Itali next in line-nya, Nico, Koci, Scamacca, Raspadori. Bener-bener mediocre. Dari dulu lu lihat, lu udah tahu dari dulu striker Itali yang muda dari kecil tuh udah tahu, oh ini bakal jadi. tahu Contoh, kenapa? Del Piero, Totti, Cassano. Oke. Jelas. Bagus. Lu tau kenapa? Karena menurut gue ya, Italia ini, Serie A ini terlalu banyak ambil pemain luar yang sudah afkiran. Kayak Zeko, Vidal, Giroud. Mkhitaryan, Giroud, Zlatan. Kalau lu singkirkan itu, pemain-pemain itu, memberikan kesempatan kepada pemain-pemain baru. Udah, yes. Ngerti nggak? Ya. Butuh waktu memang, tapi ini tidak dilakukan. Maka dari itu, seperti yang gue sama Hanif bahas, Serie A ini akan menurun terus. Jadi intinya lu bayangin mengeluarkan pemain-pemain tua. di masa Juventus aja ya sempet-sempetnya itu ngedatangin Anelka sama Bettner, padahal di situ ada Moiskin. Gitu loh maksud gua. Oke. Iya, betul. Ya, lu betul. lihat ada banyak banget pemain-pemain muda yang sebenarnya potensial gitu. Rugani itu kan salah satunya. Tapi karena dia sial aja di depannya ada Bonucci sama Chiellini. Oke, dari tadi lu ngomong soal Juventus, apakah ini tidak ada pemain Juventus di timnas Italia? Juventus ini kan lagi ngedrop juga. Iya. Iya kan, Juventus yang kita kenal sekarang, mereka fight
kayak musim lalu, fight untuk rank 4. Juventus yang berapa tahun yang lalu, yang bertahun-tahun kita kenal, 9 tahun beruntun juara. Fight buat final Itu champions. champion, juara liga, Iya. dan lain. Itu Juve yang kita kenal. Tapi kan menurun juga. That's why gue bilang Serie A ini koefisien di UEFA itu menurun ke rank 4. Karena Juve udah nggak ngumpulin poin lagi. Dulu kan selalu ngandelin Juve. Yes. Kalau kita lihat ke Euro dengan timnas praktis sama isinya, dari perempat final, Immobile isinya itu udah mandul. Oke, ngandelin Chiesa. Dan Cedera mereka tapi. lolos itu berkat 2 kali adu penalti di semifinal dan final. Dan yang paling penting ketika lu tarik Immobile keluar, yang masuk tuh Belotti. Ya. Ini maksud gua, dia mau mencoba Iya. bermain dengan gaya lain. Kalau Immobile kan menyerang ruang. Iya. Kalau Belotti kan main bola-bola atas, Atas. nahan bola. Iya. Hopefully Berardi masuk, yang Iya, kiri Insigne lama lah, masuk gitu. kayak gitu. Tapi lu ngelawannya back-back model-modelan kayak Prancis, Varane gitu kan, yang secara positioning gede. badan tuh lebih jago dari Belotti. Kalau Iya. di Serie A mungkin lu bisa gitu. Tapi Iya. kalau ngelawan di Eropa beda, Ji. Beda kok mainnya. Niko, sekali lagi, dari permainan itu nggak jelek. Nggak jelek. benar. Bahkan ada berapa momentum mereka main bagus. Passingnya, sirkulasi bola cepat, Iya. positioning. Oke. Cuman, that is not enough. Itu hanya dasar yang lu harus selesaikan karena lu harus lolos. Ini main lawan tim antah berantah di kandang sendiri loh. Betul. Di kandang sendiri. Harus bisa manfaatin, Kalau lu bilang, kalau fansnya bilang, oh itu kurang beruntung. Kita lihat berapa peluang besar sih mereka dapatkan. Nyaris nggak ada. Sekali kena mister kalau nggak salah. Itu kenapa gue nggak highlight lini depan. Ini Manchester City, kalau lu nonton Liga Inggris, 90% dari pertandingan yang mereka mainin tuh ngelawan tim-tim yang bertahan. Iya, Iya. betul. Dan dia mencoba, Pep Guardiola setiap musim itu nyari cara baru buat bisa melakukan itu secara pergerakan, penetrasi. Gimana caranya antara 3 lini serangnya itu, bahkan ada yang dia inverted winger lah namanya, yang back itu menjadi masuk. Itu dicari gitu. Tapi dengan kualitas pemain yang mumpuni gitu loh kok. Sementara Italia nggak ada. Sementara Italia menurut gua benar-benar mediocre lini depannya ya. Padahal tengahnya bagus. 2 kali nggak lolos Piala Dunia. Itu Tamparan ya. FA-nya itu harus mikir lagi. Oke. Ngerti nggak? Kenapa? Karena mayoritas pelatihnya Italia semua, pemainnya Italia semua. Jadi kalau lu tanya gue, seperti yang gue udah puluhan kali bilang, dan itu di fans netizen Wakanda nggak bisa terima, pelatih Italia itu mediocre. They cannot survive lawan tim-tim dari luar. Nah, dengan aturan ini baru akan tambah menurun lagi. Contoh paling AC Milan lah. Kalau kita lihat, lu fans AC Milan kan? Yes. Lihat lini per lini dari AC Milan plus kedalaman squad. Ini pemain kualitasnya mediocre. Tapi well balanced. Ya, secara tim. Ya, secara tim well balanced. Jadi kalau ada 1, 2, 3, mereka punya pengganti yang sama. sebenarnya kualitasnya mediocre. Sama-sama mediocre. Sama-sama mediocre. Iya. Cuman kalau lu punya pelatih bagus, ini bisa berkembang lebih bagus, dalam arti lebih bagus bukan di Serie A, di Eropa. Nomor 4 dari 4 tim itu kan sebuah warning. Jadi jangan cuma puas lu sekarang rank 1 di Serie A, tapi gaya bermain lu nggak akan survive main kayak begini. Tapi dari sisi gaya bermain, kita mesti menggarisbawahi Roberto Mancini membuat perubahan kan, Coach. Dari pelatih-pelatih Italia sebelumnya gaya mainnya beda. Gue juga bilang jangan pecat Mancini. Jangan pecat Mancini. Jangan pecat Mancini. Pertahankan, ya. Mancini itu stuck dengan kualitas pemain yang tadi udah berkali-kali disebut sama Hanif. Oke. Coba kita lihat komentar Mancini Tapi nih. justru FA-nya yang harus berpikir. Membuat aturan bagaimana pemain-pemain tua afkiran ini nggak diterima di Serie A, memberikan kesempatan kepada pemain muda. Oke. Mancini juga sudah ngomong ya masa depan dia dan fokus ke pemain sampai saat ini, dan ya tadi Coach Justin juga mengatakan jangan pecat Mancini, dan lo juga setuju ya jangan pecat Mancini ya. Gue kan Itali banget dari sisi timnas tuh, gue dukung Serie A, gue nonton. Maksudnya gue ngelihat perubahan permainannya, dan untuk lo bisa excel di Eropa, lo nggak bisa mempertahankan gaya main Italia yang zaman 90-an 2000-an, Niko. Lo harus Ikutin perubahan beradaptasi, sepak bola. Oke. Dan yang paling penting kan sekarang ketika lo bermain di Eropa, sirkulasi bola lo nggak boleh lama, nggak boleh mandek gitu. Dan seenggaknya ke arah itu Mancini udah berusaha membangun gitu. Dan dengan lo lihat deh lini tengahnya kan pendek semua. Iya. Iya, tapi cepet gitu. Oke. Bolanya tuh sirkulasinya cepet. Yang miss tuh cuman bener-bener ini lini depan.
Domenico Berardi ini kan pemain reject Juventus. Dibeli udah dari muda, dipinjem-pinjemin kagak dibalik-balikin. Karena memang jelek Iya, kualitasnya. emang nggak ada kualitas buat main di Juve. Ini Berarti jadi inti lu bayangin. Setuju ya coach, kualitas pemain Italia jelek banget khususnya lini depan. Loh, gini ya, kalau semua negara itu mengalami ups and down. Belanda pun pernah ikut. Satu generasi 12 tahun drop lagi, habis itu naik lagi. Tapi kalau lu 2 kali beruntun bahwa tim kayak Italia dan Portugal harus ikut kualifikasi, itu kan tanda tanya besar. Benar nggak? Betul. Dan yang jadi juara grup siapa di grup Italia? Swiss. Swiss itu negara apa? Bahwa lu Coklat, pisau, kegeser sama Swiss itu kan emang kualitas lu nggak sehebat yang orang pikir. Jadi jangan cuma ngandelin juara Eropa, itu faktor luck-nya gede. Ngerti nggak? Oke. Nah, kita kulik lagi masalahnya di mana? Terutama di lini depan. Gue setuju. Oke? Iya. Tapi ini kan lu nggak bisa biarkan sebagai FA-nya Italia, Italia. FICG ya, atau apa namanya? IGC, ya. IGC. Ya. Lu kan tidak bisa bilang, oh ini kebetulan nggak apa-apa, kita kumpul lagi nanti kita bisa juara. Kan nggak bisa kayak begitu. Tamparan ini. Lu harus analisa lagi. Iya. Kenapa bisa seperti ini? 2 kali kita nggak ikut. Itulah salahnya. Nah, itulah yang gue tadi bahas. Salah satunya adalah menghilangkan pemain-pemain tua ya. Dan salah selalu, satunya. selalu yang jadi biasanya langsung jadi korban pertama itu adalah pelatih. Padahal harusnya kalau gentle ya ketua PSSI-nya, ketua FIGC-nya harusnya Ya, mundur. gue setuju. Sadar diri gitu. Lu Fu- 2 kali Piala Dunia, lu Ya. nggak masuk Itali lo gitu. Gue setuju. Itali. For sure, itu bukan salah Mancini. Bukan salah Mancini. For sure itu bukan salah Mancini. Berarti Salahnya ada yang salah FIGC. dari cara dia untuk mengelola liga Liganya secara sendiri. keseluruhan. Itu yang Oke. pertama. Yang kedua, regenerasi, kompetisi. Kenapa pemain-pemain potensial Italia yang masih muda nggak mendapatkan Kesempatan main yang bermain Jam gitu. terbang. Dan juga pemilik-pemilik klub. Iya. Jangan, mereka itu kan sangat bangga dengan Italinya. Ngerti nggak? Inggris itu kan hebat bukan karena pemain Inggris. Tapi mereka sadar, klub-klub pemilik klub ini sadar. Hey, Pep ini pelatih luar biasa, ambil. Tuchel luar biasa, ambil. Klopp luar biasa, ambil. Mourinho bla 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 bla, semua pelatih luar yang diambil. Ngerti nggak? Yes. Bahkan Soton aja ambil pelatih luar. Iya. Ya kan? Karena mereka sadar. Nah, Italia enggak. Italia enggak harus Italia. Ujung-ujungnya Pioli itu udah pegang berapa tim coba? Digilir itu aja dan mereka nggak berkembang. Oke. Luciano Spalletti, semua Nah. tim gede udah dia latih kecuali Juventus ya, saya ingat Iya. gua. Udah di rolling Napoli, Inter udah pernah, gitu kan? Terus siapa lagi ya? Napoli udah, Inter udah, pokoknya yang majority Roma, itu udah, Roma. Roma juga udah. Lu nggak usah sebut tuh, banyak yang seperti Iya. itu. Yang digilir itu aja dan lu Ranieri. tidak akan berkembang. Iya. Lu butuh fresh idea, yaitu dari pelatih luar. Masuk ya, harus berani. Masuk ke Serie A. Nah, ini kembali lagi yang utur siapa? Dirtek-dirteknya. Mungkin pemilik kayak pemilik Inter kan dari Cina, Ya. pemilik Milan dari Amerika. Mungkin mereka nggak begitu paham. Mereka serahkan semua ke dirtek yang mantan pemain Yang ini. Italian speaker gitu, Iya, yang orang Itali. Dan ini mereka fokusnya ke Itali, semua harus serba Itali. Nah, gue sih happy aja. Untuk gue sih lebih banyak bahan bulian. Ini agak berat ya, ngomong ini bisa terkait dengan culture Itali gitu kan. Kalau lu sudah lama di Eropa melihat culture Itali klub dilatih pelatih asing. Gimana nih klub-klub besar? Di Inggris kan bisa. Sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah. Contohnya kayak Mourinho sukses di Inter. gitu Zeman? kan. Zeman tapi kan Zeman. Ya lumayan suksesnya lah. di Seri B. Wah, itu menang besar. Ya, tapi lumayan. Bawa bola juga lumayan Maksud tuh gue Zidane. Zeman Gini, itu gini. jangan, pelatih itu jangan hanya dinilai Gini, dari trofi. Zeman itu dia tuh konsisten dengan ide yang dia pengen implement. Kan dia mainnya 4-3-3 nyerang gitu ya. Itu Mau gokil loh, Pak, apapun, nyerang, mau betul. siapapun, mau dia pegang Iya, Lecce. betul. Waktu itu dia mau pegang siapa lagi klubnya Insigne itu yang di Seri B itu waktu itu sama Verratti yang dia pasang Pescara gitu kan. Itu juga sama. Dia tuh nggak peduli siapapun lawannya. Jadi kalaupun dia kalah ya kalah 4-0 ya, tapi dia main dengan caranya dia. Yes. Sesuatu yang harus lo angkat topi Ya. dari point of view-nya Koci Yes. gitu. Tapi kalau menurut gua harus Italia nggak juga. Contohnya kan sebenarnya tuh Juve itu kan pernah ada dalam fase ketika si Pep Guardiola ini kan ketika kontraknya mau habis dia selalu digoda ya. ngambang-ngambang nih gitu kan. Berarti itu sebenarnya ada opportunity-nya nggak mau mungkin atau nggak bisa bayar. Atau Inter gitu kan. Sukses dengan Mourinho gitu. Sebenarnya ada sukses story yang nggak harus kok selama pelatih tersebut itu berani beradaptasi gitu loh dari sisi culture, tapi dia tidak mengorbankan idealisme bermainnya dia. Bermainnya itu, oke. Gitu. Toh kalau lo main di Serie A
bertahannya ya lo nggak merubah sesuatu gitu kan. Iya, Itu yang coba betul. dilakukan oleh Pirlo, korban. Itu yang gitu. dilakukan Mourinho di Roma. Kasihan banget Romanya ya. Oke. Nah, ini kan sudah Italia udah tersingkir. Yang ada adalah Makedonia Utara versus Portugal. Ini gimana melihat ya Portugal dulu ya ketika Ya. menghadapi Turki semalam nih sebelum menghadapi Gue Makedonia. nonton 2 match, Ya. dan Portugal main bagus juga. Ya. Tapi di babak kedua itu mulai keteteran. Babak kedua. Karena Turki nggak kayak North Makedonia bertahan. Iya, Turki dia keluar. menyerang. Ngerti nggak? Cuman namanya kualitas Turki, orangnya kemana passingnya nggak nyampe. Ngerti nggak? Nah, Tapi sampai mereka dapat satu momentum, gol 2-1. Ya. Di situ Klinis mulai banget keteteran Portugal. Dapat penalti. Kalau itu masuk 2-2, Turki parkir bis. Oke. Sampai penalti. Penalti. Akhirnya 2-1 penalti nggak masuk. Turki menyerang habis-habisan, mereka dapat gol ketiga. oke. Nah, menghadapi Makedonia Utara yang boleh dibilang catenaccio Italia yang diterapkan sama negara ini. Kok Italia sih? Ya catenaccio-nya Italia diterapin Makedonia Utara. Enggak. Karena- Oh, Ya, iya. parkir bus itu loh. Iya, Nah, iya. Portugal bakal kesulitan nggak nih? Bakal kesulitan. Bakal Bakal kesulitan. Skornya bakal tipis-tipis Iya, banget gitu. bakal kesulitan. Nggak kayak kemarin kayak lawan Turki. Turki. Karena Turki benar-benar nyerang loh. Iya. Itu senjatanya Portugal senang menghadapin tim itu ya. Ketika Iya, ada Makedonia itu iya, yang blunder ya bahaya. Ya. Sekarang besok Makedonia bakal ya sama kayak Itali, parkir bis. Dan untuk menghadapi tim-tim macam ini, gue merasa Portugal harus merubah formasi gitu ya. Seenggaknya Nah, merubah menarik cara nih. bermain untuk bisa pemain-pemain dengan punya jalan keluar seperti Bruno Fernandes atau misalnya Bernardo Silva. Ya, Itu bisa Silva. lebih aktif untuk bisa mencari jalan keluar atau final Membuka ruang, pass yang kita bilangnya untuk bisa dikasih ke striker gitu. Siapapun nanti yang di lini depan yang dimainin gitu. Ada perubahan formasi ketika melawan Turki. Setuju nggak coach? Atau line up? Menurut gue nggak bisa 4-4-2 Koci. Melawan Kalau Makedonia. lawan- 4-3-3. Gue akan main 4-3-3. Iya, gue 4-3-3. setuju. Iya. Oke. Karena lu akan memainkan mayoritas dari aliran bola di lininya di sisi lapangannya Makedonia. Oke. Gitu. Dan ketika lo bermain high line, jadi back lo tuh tinggi banget hampir setengah lapangan. Nah, lu tuh butuh bener-bener gelandang bertahan yang kuat gitu untuk bisa mengcover ketika bola hilang Bruno Fernandes, Bernardo Silva itu nggak entirely secara physically bisa langsung. Dia butuh bantuan untuk ngepres 2-3 rekannya untuk bisa mendapatkan bola lagi. Tapi kalau ketika lo sendiri untuk menghilangkan bahaya, itu butuh lebih banyak steal di lini tengah gitu. Sekarang kan si Danilo Pereira kan sebenarnya kan dia adalah gelandang bertahan. Tapi dia di-convert menjadi center back gitu kan. Ini kita bisa lihat apakah ada perubahan yang harusnya dilakukan gitu untuk bisa menghadapi tim-tim dengan parkir bus macam begini. Justru gue akan korbankan Bruno Fernandes. Setuju. Gue akan Mendingan Bernardo korbankan Silva. Bruno Fernandes. Gue taruh 4-3-3 ya. Iya, 4-3-3. Gue taruh Jota di belakang Ronaldo Oke. dengan 2 winger karena Jota Ronaldo dengan bola atas cukup kuat kan. Iya. Oke. Playmaker free roll Bernardo Silva dengan 1 DM. Wingback mendukung winger yang masuk. Cancelo mainnya mesti kayak di Manchester City. Manchester City, mesti betul. dia ngasih tusukan atau crossing yang sangat-sangat baik buat Ronaldo. Karena Ronaldo bahaya banget di udara. Tapi gue harap sih North Macedonia yang lolos. Wah, ini dia yang gue tunggu-tunggu ya. Semua orang menjagokan Portugal. Tapi kita nggak tahu. Siapa tahu Makedonia Utara lolos. Apakah ini sebuah kemunduran? Gini ya. Atau gimana? Terakhir Sebuah gue kejutan? siaran, gue nggak bukan nama nih. Terakhir gue siaran, di atas kertas, Italia Portugal yang lolos. Iya. Oke. Ini sepak bola, bukan matematika. Oke. Yang selalu ada kejutan. Bang, satu kejutan. Iya. Italia nggak lolos. Ya. Siapa bilang nggak akan ada kejutan lagi? Di atas kertas, absolutely. Orang nggak ngerti bola pun akan bilang Portugal yang lolos. Oke. Ngerti nggak? Iya. Tapi ya inilah indahnya sepak bola. Kalau ada kejutan lagi, gue happy. Walaupun gue nggak suka North Macedonia lolos. Kenapa? Iya. Karena di Piala Dunia akan parkir bis juga. Iya. Ngerti nggak? Dan ujung-ujungnya ketemu tim yang established ya jadi lumbung gol juga. Nah. gitu. Iya. Tapi siapa tahu memberikan kejutan, tapi kita akan lihat kejutan yang satu ini. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren. Yo, Nesa.